Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan persiapan menuju penilaian akhir semester, khususnya kelas 7 ya nak. Oke, langsung saja kita menuju soalnya ya. Oke, kurang lebih kita akan ada 25 soal yang berkaitan dengan persiapan menuju penilaian akhir semester ya. Nah, di setiap soalnya ini akan ada bab-babnya ya yang akan diujikan di semester ini. Oke, yang pertama berkaitan dengan bilangan bulat. Kita lihat soalnya ya. Urutkan bilangan-bilangan tersebut dari yang terbesar. Terbesar berarti yang terbesar ini 8. Kemudian selanjutnya adalah 5. Selanjutnya adalah 3. Selanjutnya adalah min 7. Dan selanjutnya adalah min 9. Berarti B. Oke, next ke soal nomor 2 ya. Nah, kita lihat hasil dari operasi min 14 dikali 5 dikurang negatif 25. Nah, ini negatif dengan negatif bisa kita ubah menjadi positif ya. Min 14 dikali 5 ditambah 25. Nah, sehingga hasilnya ini min 14 kali 5 itu adalah min 70 ditambah 25 itu hasilnya adalah min 45 ya, yang A ya. Oke, next ke soal nomor 3 ya. Nah, saya korekan berada pada kedalaman 60 meter di bawah permukaan laut, berarti negatif 600 ya. Nah, kemudian ikan itu berenang sejauh 120 meter menuju permukaan laut, berarti di atas permukaan laut 125 ya. Nah, sehingga hasilnya adalah negatif 475, berarti negatif itu di bawah permukaan laut ya, yang B. Next ke soal nomor 4. Di sini ada beberapa pecahan jika disusun dalam urutan turun. Nah, turun itu berarti dari yang terbesar menuju yang terkecil ya. Nah, 3/5 ini bentuk desimalnya itu adalah 0,6 ya. Kemudian 1/2 ini merupakan 0,5 dan 3/4 ini adalah 0,75. Nah, karena 3/4 ini menggunakan 2 digit, maka yang lainnya juga menyesuaikan ya, kita tambahkan 0. Nah, di sini kita urutkan dari yang terbesar menuju yang terkecil, berarti ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, lalu ini yang terakhir. Yang pertama berarti 3/4, kemudian 3/5, lalu setengah, berarti jawabannya yang C. Oke, next ke soal nomor 5 ya. Nah, ibu memiliki tali yang panjangnya 30 meter, kemudian tali tersebut dipotong-potong yang masing-masing potongannya itu 1/5 meter. Nah, maka banyak potongannya yang didapat ibu adalah ya, berarti ibu pertama dia punya 30 meter nih, lalu dia potong-potong dengan panjang masing-masingnya 1/5, maka dia akan mendapatkan berapa banyak potongan, berarti dibagi 1/5, sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi 30 dibagi 1/5. Atau itu sama dengan 30 dikali 5/1. Kita putar ya, yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang, sehingga 30 dikali 5 itu adalah 150. Nah, berarti yang D ya. Oke, cukup mudah ya. Nah, kita next ke soal selanjutnya, itu masih berkaitan dengan bilangan berpangkat ya. Kita cek. Nah, ini 2/4 ditambah 3/2 dikurang 2/3. Nah, berarti ini kita cari dulu hasil dari 2/4 ya. 2/4 itu adalah 16 ya, kemudian 3/2 itu adalah 9, dan 2/3 itu adalah 8. Nah, sehingga 2/4 itu adalah 16 ditambah 9 dikurang 8, berarti 25 dikurang 8 itu adalah 17. Jadi jawabannya yang C ya. Nah, oke, next ke soal nomor 7 nah. Di antara kelompok berikut yang merupakan himpunan. Nah, dikatakan himpunan itu apabila terdefinisi dengan jelas. Artinya, setiap orang memiliki pandangan atau pendapat yang sama terkait himpunan tersebut. Nah, yang pertama kita lihat kelompok gunung yang tinggi. Nah, ini pasti setiap orang pandangannya akan berbeda ya, karena tinggi menurut tiap orang mungkin akan berbeda-beda pendapat. Nah, berarti ini bukan ya. Kemudian makanan yang enak juga mungkin masing-masing tiap orang akan berpendapat yang berbeda terhadap sebuah makanan ya, berarti ini bukan himpunan. Lalu siswa yang pandai juga
kelompok hewan berkaki dua. Nah, kelompok hewan berkaki dua pastinya setiap orang akan memiliki pendapat atau pandangan yang sama terhadap hewan yang berkaki dua. Nah, karena memiliki kesamaan pendapat, maka di situ dikatakan adalah himpunan. Nah, kita next ke soal nomor 8 ya. P adalah himpunan bilangan bulat antara min 2 dan 3. Nah, ini ada kata-kata min 2 dan 3 antara. Nah, antara berarti min 2 dan 3-nya tidak kita ikut sertakan ya. Berarti bilangan-bilangannya adalah min 1, 0, 1, kemudian 2. Nah, kita cek apakah 1 anggotanya P? Iya betul ya. Apakah 2 bukan anggota P? Justru 2 anggota P. Salah ya. 0 bukan anggota P, justru 0 anggota P. Apakah min 2 anggota P? Bukan ya, karena antara berarti min 2 nya tidak diikutsertakan. Jadi jawabannya yang A. Cukup mudah ya nak. Oke, kita ke nomor 9. Diketahui A 2, 3, 5, 7, 11, 13 himpunan A jika dinyatakan dengan kata-kata adalah, kita cek opsi A, bilangan asli yang lebih dari 1 dan kurang dari 14. Ini terlalu meluas ya nak, karena kurang tepat lah. Nah, kemudian yang B, bilangan prima yang lebih dari 2 sementara anggotanya diawali dari 2, berarti ini juga kurang tepat. Bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 14. 2 itu bukan merupakan bilangan ganjil tapi bilangan genap ya, berarti ini juga bukan. 6 bilangan prima yang pertama, kita cek anggota A, ternyata anggota A itu merupakan bilangan-bilangan prima ya yang pertama, berarti ini betul ya, berarti jawabannya yang D. Oke, next ke soal nomor 10. B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 25. Kita jabarkan dulu ya, anggota-anggota B itu apa saja. Bilangan prima kurang dari 25 berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13, lalu 17, 19, kemudian 23. Nah, kita cek anggotanya ada berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti anggota B itu ada 9 anggota. Berarti jawabannya yang B. Oke, cukup mudah ya nah. Sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silakan diputar ulang videonya secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dan apabila memiliki cara dan jawaban yang berbeda, silakan dituliskan di kolom komentar ya nah. Oke, kita lanjut. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari di Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita next ke soal nomor 11. Sini kita lihat, diketahui himpunan A itu merupakan bilangan genap dari 2 sampai dengan 12, maka banyak himpunan bagian A adalah, nah ini kita jabarkan dulu anggota A itu apa saja ya. Ini 2-nya tidak diikutsertakan meskipun bilangan genap karena di pertidaksamaannya tidak ada garis bawahnya, berarti kita mulainya dari 4 ya, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, 12-nya diikutsertakan karena 12 merupakan bilangan genap dan di tanda pertidaksamaannya terdapat garis bawah. Nah, berarti banyaknya anggota A itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah, sementara rumus untuk menentukan banyaknya himpunan bagian itu adalah 2 pangkat N. Nah, berarti 2 dipangkatkan jumlah anggota A itu ada 5, berarti 2 pangkat 5 itu 32. Berarti jawabannya yang C. Oke, cukup mudah ya nah. Next ke soal nomor 12. Diketahui himpunan K itu merupakan bilangan ganjil dari 1 sampai 11, tapi satunya tidak ikut, maka banyak himpunan bagian dari himpunan K yang mempunyai 3 anggota. Sama seperti soal sebelumnya ya, kita jabarkan dulu anggota K itu apa saja. Nah, berarti karena dari bilangan ganjil, berarti dari 3, 5, 7, 9, dan 11-nya kita ikut sertakan ya nak. Nah, di sini kita lihat berarti banyaknya anggota K itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah, berarti banyaknya himpunan K yang punya 3 anggota itu berarti tinggal kita perkalian mundur saja nah. Perkalian mundur dari, karena jumlah anggota K-nya ada 5, berarti yang kita
gunakan dari 5 dikali 4 dikali 3, stop sampai sini, sampai 3 anggota karena dia hanya minta sampai 3 anggota nah ini perkaliannya dari 1 justru ya, berbalik dari yang pembilangnya, berarti 1 dikali 2 dikali 3 sama, cukup sampai 3 anggota saja. Nah ini kita coret, ini 4 bagi 2 berarti 5 kali 2 itu adalah 10, berarti jawabannya yang B. Oke, next kita ke soal nomor 13 ya nak. Nah di sini diketahui P itu merupakan bilangan prima dari 2 sampai 7 dan Q faktor dari 6, maka pernyataan yang benar adalah, berarti kita jabarkan dulu nih anggota P nya apa saja. Anggota P itu berarti dari 2 ya, 2, 3, 5 dan 7. Nah karena ada garis bawahnya berarti ujung-ujungnya kita ikut sertakan ya. Kemudian Q itu faktor dari 6, faktor dari 6 berarti 1, 2, 3 dan 6. Nah lalu kita cek opsinya masing-masing ya. P irisan Q artinya anggota P juga anggota Q yang sama tuh cuma 2, 3 aja ya, 6 nya enggak, P nya enggak punya, berarti ini bukan ya. Kemudian P gabung Q berarti anggota P digabung dengan anggota Q, harus ada satunya, sementara ini tidak ada satunya, berarti salah ya. P dikurang Q itu sisanya 5 dan 7. Nah sementara ini 2, 3, 5, salah ya. Nah, Q dikurang P sisanya tinggal 1 dan 6. Nah berarti ini betul ya, jawabannya yang D. Oke, next ke soal nomor 14 yang merupakan anggota dari A gabung B pada diagram Venn di bawah. A gabung B berarti anggota-anggotanya yang ada di dalam lingkaran ya nak, berarti ini yang bapak lingkar ini. Nah berarti kalau kita urutkan menjadi 2, 3, 5, 6, 7, berarti yang A ya. Sudah cukup mudah ya nak. Kita next ke soal nomor 15, penderita demam berdarah maupun muntaber yang dirawat di sebuah rumah sakit sebanyak 86 orang. 30 orang penderita demam berdarah saja dan 15 orang penderita kedua-duanya. Banyak penderita muntaber saja adalah, nah ini kita gambarkan dulu dalam diagram Venn ya nak. Nah berarti ada demam berdarah dan yang muntaber. Di sini dikatakan 15 orang menderita keduanya. Lalu 35 orang menderita demam berdarah saja, 35 orang. Nah, maka yang tanyakan adalah yang muntabernya saja. Nah, totalnya harus 86. Nah, berarti 35 ditambah 15 ditambah yang muntabernya saja harus 86. 35 tambah 15 itu adalah 50 ditambah M sama dengan 86. Sehingga M itu adalah 36. Berarti yang menderita muntaber saja terdapat 36 orang. Oke nak, cukup mudah ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan berlanjut di part yang kedua pada pembahasan yang sama, yaitu persiapan penilaian akhir semester khususnya di kelas 2 ya nak.